Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmi dengan stambuk 040-2018-0464, kelas C1 Cybercrime. Dalam video ini saya akan membahas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH selaku dosen pengampu mata kuliah Cybercrime. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan illegal browser komputer? Illegal browser komputer adalah kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone ruang cyber, bukan sebatas penyedapan jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi, namun lebih pada penyusupan sistem komputer yang membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash. Contohnya, memasukkan instruksi yang tidak sah, perubahan data input, perusakan data komputer sebagai pembantu kejahatan, dan akses tidak sah terhadap sistem komputer atau hacking. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi atas internal crime dan external crime. Jelaskan dan berikan contohnya. Internal crime bisa dilakukan orang dalam atau dalam hal di suatu instansi punya aplikasi bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di situ. Seperti mengubah transaksi rekayasa, menghapus transaksi, atau transaksi ada yang dikurangi dari yang sebenarnya, memasukkan transaksi tambahan, mengubah transaksi penyesuaian atau rekayasa laporan yang seolah-olah benar, dan memodifikasi software termasuk pula hardware. External crime dilakukan oleh orang luar dan juga bisa dari atas perang orang dalam, yang seperti joy komputer, yaitu pemakaian komputer atas izin termasuk pencurian atau waktu operasi komputer. Kemudian hacking, ini pelakunya adalah hacker, dalam hal ini mengambil alih situs, yang sebetulnya dia adalah sangat minim, tidak kelihatan tetapi dia dapat merusak sistem dalamnya. Data liakage, yaitu menyangkut bocornya data privasi terutama pada data yang harus dirahasiakan seperti data negara ataupun data perusahaan. Selanjutnya, data diding, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid dengan cara tidak sah, mengubah data input atau output datanya. Kemudian, defrustrate data. Komunikasi adalah tindakan penyanyian data komputer oleh pengguna pribadi atau yang tujuannya untuk mengganggu komputer itu sendiri. Dan terakhir, software privasi, yaitu pembajakan perangkat lunak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperbanyak tanpa ada izin dari pihak yang terkait terhadap hak cipta yang dilindungi. Pertanyaan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Penyalahgunaan kebebasan di dunia maya adalah merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum, baik cara mengubahnya atau tanpa perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan, atau kejahatan dengan menggunakan sarana media elektronik internet. Contohnya, pencurian password, peniruan atau pemalsuan dokumen, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi, penyusupan sistem komputer, membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash, perusakan situs, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki banyak alamat email, dan penyebaran virus atau worm. Dan pertanyaan yang terakhir, kemukakan salah satu bentuk contoh kejahatan aspek ilegal komputer. Contohnya adalah seseorang yang memalsukan akun Facebook dengan memakai nama seseorang dan tujuan untuk meminta berupa uang, pulsa, dan lain-lain. Itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.